Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang terikat atau stasioner. Gelombang berjalan. Mengapa gelombang yang dihasilkan oleh pelemparan batu ke dalam air digolongkan sebagai gelombang berjalan? Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Gelombang berjalan yang mempunyai amplitudo dan fasenya tetap pada setiap titik yang dilewatinya. Simpangan pada gelombang berjalan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega T minus X plus per Y, atau Y sama dengan A sin 2pi per Y T minus X per V. Y sama dengan A sin 2pi T per T besar min X per lambda, dimana K sama dengan 2pi per lambda dan omega sama dengan 2pi F atau 2pi per T. Sehingga persamaan gelombang berjalan tersebut menjadi Y sama dengan plus minus A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus minus X per lambda, atau Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Ini yang sering kita gunakan. Keterangan Y simpangan amplitudo, omega frekuensi sudut, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber, dan T adalah waktu. Tanda plus minus berlaku plus jika gelombang merambat ke kanan dan titik asal 0 bergetar ke atas, minus jika gelombang merambat ke kiri dan titik asal 0 bergetar ke bawah. Persamaan percepatan. Seperti kalian ketahui bahwa kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Dengan demikian, persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan secara matematis. Persamaan kecepatan dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan dy per dt sama dengan A dikali omega dikali cos dalam kurung omega t plus minus kx. Persamaan percepatan. Seperti juga kecepatan, persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. A sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dv per dt sama dengan minus A dikali omega kuadrat sin dalam kurung omega t plus minus kx. Sudut fase gelombang. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Theta P sama dengan dalam kurung omega T plus minus kx atau sama dengan 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus X per lambda. Fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. Psi P sama dengan dalam kurung T kecil per T besar plus minus X per lambda atau sama dengan theta P per 2pi. Gelombang berdiri. Gelombang berdiri atau gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Nilainya mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Contoh peristiwa gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada seutas tali yang salah satu ujungnya diikatkan ke suatu tiang dan ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Gelombang tali akan merambat dari ujung tali yang diketarkan ke ujung tali yang terikat, kemudian akan dipantulkan kembali ke arah semula. Gelombang datar dan gelombang pantul saling berinterferensi sehingga disebut sebagai gelombang berdiri. Gelombang berdiri terdiri atas simpul dan perut. Simpul yaitu tempat kedudukan titik yang amplitudonya minimum, sedangkan perut adalah amplitudonya maksimum. Gelombang berdiri merupakan hasil gabungan superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama tetapi arahnya berlawanan. Gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datar dan pantulnya sama. Perpaduan antara gelombang datar dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan sebagai berikut. YP sama dengan 2A cos KX sin omega T atau sama dengan AP sin omega T dengan AP sama dengan 2A cos KX. AP adalah amplitudo gelombang stasioner, YP adalah simpangan gelombang stasioner, omega kecepatan sudut gelombang, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang, X adalah jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan setengah lambda dikali N dengan N
0, 1, 2, 3. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1 dengan N 0, 1, 2, 3. Gelombang stasioner ujung tetap. Berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi setengah pi. Secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan sebagai berikut. YP sama dengan 2A sin KE cos omega T atau sama dengan AP cos omega T. AP sama dengan 2A sin KE. Dengan AP amplitudo gelombang stasioner, YP simpangan gelombang stasioner, omega kecepatan sudut, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap digunakan persamaan berikut. XP sama dengan setengah lambda dikali N dengan N 0, 1, 2, 3. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap digunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 lambda dikali 2N plus 1